Jadi di sini yang pertama yang harus kita cari adalah price variance dan usage variance. Jadi untuk price variance itu rumusnya adalah actual quantity dikali dengan actual price dikurang dengan actual quantity dikali dengan standard price. Jadi di sini actual quantity yang dia beli itu adalah 465.000 pounds. Nah, dengan actual price-nya itu adalah 5,8 dolar. Jadi 465.000 dikali dengan 5,8 dolar itu hasilnya 2.697.000. Nah, sedangkan actual quantity dikali dengan standard price-nya dia, standard price-nya di sini dia ada tulis yang 6.000. Yang 7 lbs at 6.000. 6 dolar, sorry. Itu 6 dolar. Jadi di sini 465.000 dikali dengan 6 dolar standard price, hasilnya 2.790.000. Jadi kalau misalkan actual price lebih kecil daripada standard price, berarti otomatis dia untung. Berarti 2.697.000 dikurang dengan 2.790.000, selisihnya itu 93.000 adalah untungnya perusahaan. Lalu yang kedua kita cari usage variance. Usage variance ini rumusnya adalah actual quantity used dikali dengan standard price dikurang dengan standard quantity used dikali dengan standard price. Oke, berarti di sini kita dapat ketahui kalau standard price-nya itu 6 dolar, ya. Lalu actual quantity yang dia pakai itu ada ditulis. Berarti kan dia di sini bilang there was no ending inventory untuk tahun itu. Jadi otomatis yang dia pakai itu inventory awal ditambah dengan pembelian dia. Kenapa? Karena di situ dia buat nggak ada there was no ending inventory. Kalau misalkan dia buat situ there are ending inventory, berarti harus dikurangi dengan ending inventory-nya. Berarti itu adalah material yang dia pakai. Sedangkan di sini dia buat there is no ending inventory, berarti 0. Berarti yang udah terpakai sama tahun itu adalah 4.605.000 dikali dengan ditambah dengan 26.400, hasilnya adalah 491.400. Sedangkan standar quantity-nya itu adalah dia 7 lbs, direct material punya 7 lbs yang standar dikali dengan production of sub assemblies total 70.000 unit. Jadi 70.000 dikali dengan 7 hasilnya 490.000 unit. Nah, makanya jadi actual quantity used dikali dengan standard price hasilnya 2.948.400 dikurang dengan standard quantity used dikali dengan standard price 2.940.000, hasilnya 8.400. Itu adalah rugi. Kenapa rugi? Karena pada saat dia cuma ngeprediksi dia bakal kepakai 490.000 materials, sedangkan yang sebenarnya terjadi dia terpakai 491.400 units. Jadi dia lebih pakai 1.400.000 units. Maka dari itu hasilnya adalah rugi. Yang kedua yang mau kita cari adalah direct labor rate and efficiency variances. Nah, untuk labor variance itu rumusnya adalah actual hour dikali dengan actual rate dikurang dengan actual hour dikali dengan standard rate. Jadi di sini actual hour-nya itu adalah 150.000. Kenapa? Coba perhatikan bagian D. The company used 150,000 direct labor hours at a total cost of $1,950,000. Nah, di sini berarti
actual hour yang dia pakai itu 150.000 hours. Lalu masuk ke actual rate dia. Berarti di sini actual rate dia adalah kan total cost dia 1.950.000 dibagi dengan dia kepakai 150.000 hours. Berarti actual rate dia $13. Sedangkan standard rate yang dia prediksi itu cuma $12. Nah, berarti di sini actual hour dikali actual rate itu 1.950.000 hasilnya, dikurang dengan actual hour dikali dengan standard rate hasilnya 1.800.000. Berarti selisihnya 150.000 itu adalah rugi. Kenapa? Karena di awal memprediksi kalau misalkan rate dia itu cuma 12.000, sedangkan pas dia pakai itu rate dia itu 13.000, rugi 1.000. Berarti di sini dia rugi $150 karena dia sudah $150.000. Ya, karena dia sudah kepakai 150.000 direct labor hours. Lalu untuk efisiensi variance itu rumusnya adalah actual hour dikali dengan standard rate dikurang dengan standard hour dikali dengan standard rate. Nah, di sini standard rate-nya kita kan udah tahu $12 tuh. Terus actual hour-nya kan 150.000. Standard hour-nya ini itu adalah direct labor standard hour yang 2 hours yang di atas dikali dengan production total 70.000. Berarti 70.000 dikali dengan 2 sama dengan 140.000. Jadi efisiensi variance-nya actual hour dikali dengan standard rate hasilnya 1.800.000 dikurang dengan standard hour dikali dengan standard rate 1.680.000 hasilnya adalah 120.000 itu rugi. Kenapa rugi? Karena pada awalnya dia cuma memprediksi dia bakal pakai 140.000 hours. Jadi tetapi pas actualnya 1 tahun itu dia kepakai 150.000 hours. Maka dari itu dia rugi 120.000 hours. Lalu yang ketiga adalah dia soal ini mau kita cari variable overhead spending dan efficiency variance. Untuk spending variance itu rumusnya adalah actual variable overhead rate dikali dengan standard variable overhead rate dikali dengan actual hour. Nah, jadi kan di bagian F soalnya dia ada tertulis actual variable overhead total 1.420.000. Jadi di sini yang untuk actual variable overhead rate itu nggak usah dicari lagi. Cukup masukin angka yang 1.420.000 itu. Lalu untuk standard variable overhead rate itu bisa ditengok dari yang di atas variable overhead 2 hours at $10. Jadi standarnya itu adalah $10 dikali dengan direct labor hours-nya, actual hours 150.000 hours. Jadi rumusnya actual variable overhead rate-nya 1.420.000 dikurang dengan standard variable overhead rate 10 dikali dengan actual hours 150.000 hasilnya 1.420.000 dikurang dengan 1.500.000 sama dengan 80.000. Untung, kenapa? Karena actualnya lebih kecil daripada standar yang dia prediksi. Lalu di bagian efficiency variance itu rumusnya adalah standard variable overhead rate dikali dengan actual hour dikurang dengan standard variable overhead rate dikali dengan standard hour. Nah kan standard variable overhead rate kita kan sudah tahu itu 10.
Terus actual hour-nya juga udah tahu, itu 150.000. Sekarang standard hours-nya kan kita juga tahu. Standard hours-nya ini sama dengan standard hour yang kita pakai untuk direct labor efficiency variance itu, 140.000. Jadi 1.500.000 dikurang dengan 1.400.000, hasilnya 100.000, itu rugi. Kenapa? Karena actual hour-nya lebih tinggi daripada standard hour, makanya dia estimasinya lebih rendah, jadi dia rugi. Lalu masuk ke yang terakhir, yaitu fixed overhead spending and volume variance. Spending variance ini rumusnya adalah actual fixed overhead rate dikurang dengan budgeted overhead. Nah, untuk yang actual fixed overhead rate ini sudah dikasih tahu untuk bagian E. Actual fixed overhead total $920,000. Nah, untuk budgeted overhead itu dapat dicari dengan rate yang standar dikali dengan hours yang standar. Yang dua itu yang fixed overhead buka kurung 2 hours at $6 dikali lagi dengan the raw plant's practically activity is 75,000 units per year. Jadi 6 kali 2 kali 75.000 hasilnya 900.000 dikurang dengan 920.000, berarti hasilnya 20.000 itu rugi. Kenapa? Karena aktualnya lebih tinggi daripada standar. Lalu volume variance-nya ini berarti budgeted overhead dikurang dengan standar fixed overhead rate dikali dengan standard hour. Berarti 900.000 dikurang dengan $6 yang fixed overhead dikali dengan 140.000 standard hours. Berarti 900.000 dikurang dengan 840.000, hasilnya 60.000 rugi. So that's all dari penjelasan saya. Semoga gampang untuk dimengerti ya, nggak belit-belit. So see you on the next video. Bye bye.